Ini Bapak Ibu, kalau utang pribadi aku tuh 1,3, hampir 1,3 M. Nah, yang sudah terbayar, benar-benar sudah terbayar itu 500. Karena yang apa namanya, yang terjadi di lingkungan kerjaan aku, karena kebetulan aku punya PT, punya nama sendiri, brand sendiri untuk event organizer. Jadi beberapa titik-titik ini kerjasama dengan aku, Bapak Ibu. Jadi mereka menawarkan kerjasama untuk menyelesaikan huhu aku itu dengan cara mereka yang pakai nama PT ku. Mereka yang kelolain. Jadi hasil untuk aku pribadi mereka yang ambil. Itu menurut aku itu adalah suatu mukjizat. Karena mereka yang menawarkan diri itu bisa dibilang adalah rival atau kayak semacam lawan ya, karena kan kita bergelut di bidang yang sama, kayak semacam saingan lah ya kan. Tapi karena sholawat ini membuat mereka itu seperti sayang sama saya, Bapak Ibu. Saya sampai hari ini PT-nya itu masih berjalan, masih ada pemasukan kode bumi, tapi bukan kode bumi lagi menurut aku, kode langit. Karena saya nggak pernah tahu itu di sana seperti apa. Yang jelas ada laporan tiap bulan, ini ada pekerjaan ini, pekerjaan itu. Tapi utangnya tuh mulai berkurang sedikit demi sedikit lewat jalan tersebut. Kemudian ada lagi hutang yang memang belum terbayarkan, cuman seperti kayak Allah ngasih kesempatan, kamu kan mau tutup utang kamu, tidak membuka utang lagi. Kayak seakan itu alam semesta ini bilang, ya udah aku kasih waktu kamu bayar tanpa berutang lagi, aku jagain ini yang punya uang supaya tidak menekan kamu, silahkan benar-benar perbaiki. Jadi kayak semacam alam semesta ini itu mendengar doa-doa aku tuh, ya Allah aku tidak mau bayar utang dengan cara membuka utang lagi. Itu terus yang aku panjatkan di saat berdoa, Bapak Ibu. Kalau dulu kan ada Pak Rahman itu kan selalu doanya, ya Allah lunaskan utangku. Kalau aku itu maunya, ya Allah aku tidak mau bayar utang dengan berutang lagi. Dan kemudian setelah tahu istilah kode bumi, kode langit, kode angin, kode goib, pada saat itu di satu bulan pertama dengan MMP itu aku kan taunya aku punya perusahaan, jadi aku punya pekerjaan, penghasilan. Jadi doa aku itu, ya Allah datangkan kode bumi yang banyak, datangkan pekerjaan yang banyak gitu kan dulu di awal satu bulan pertama. Dan aku laporan ke Abah. Tiap malam itu testimoni nih, laporan kode bumi Abah, kode bumi. Terus aku sempat bilang di satu bulan bersama MMP tuh di live SP kalau nggak salah, Abah kok saya datangnya kode bumi terus ya, kok saya datangnya kode bumi terus ya, jangan ribut nggak, kok saya datangnya kode bumi terus ya Abah. Itu di kegiatan 10 pulau aku tanya begitu ke Abah. Tunggu nggak, ini Mami bicara lagi, siaran dulu ya. Di saat bertanya kenapa hanya kode bumi yang datang, tidak seperti teman-teman ada kode langitnya, ada kode anginnya, kode goibnya, kenapa aku datangnya kode bumi terus ya Abah ya, kenapa ya? Terus kata Abah gini, ya karena kamu doanya mungkin mintanya kode bumi. Oh oke. Aku rubahlah caraku berdoa. Ya Allah datangkan rezeki, ya Allah dari mana aja rezekinya. Itu berubah lagi prosesku mengamalkan ilmunya Abah. Jadi setiap bulan itu cara aku mengamalkan ilmunya Abah itu sesuai simaknya aku di saat berjamaah dengan Abah. Karena kan banyak santri ya, berbagai pertanyaan itu kan hadir, jadi kita simak ya, jadi kayak ilmu juga buat kita. Nah di situ akhirnya berkembang sampai akhirnya jadi admin, di bulan 6. Ikut Abah itu 5 bulan jadi santri, langsung diangkat jadi admin.
Ya, selama jadi admin sampai hari ini, terus terang Bapak Ibu, aku udah nggak berdoa, maksudnya nggak minta doa bagaimana lagi ya. Pokoknya Allah yang selesaikan urusan aku sambil aku berjalan bersama MMP ikut Abah. Karena memang ada petuah Abah ya Bapak Ibu bagi kami sesama adminnya. Kalian urus jamaah aja, biar Allah dan Rasulullah yang urus urusan kalian, dan kalian ikut aja sama Abah. Itu kata-kata Abah di grup admin. Nah, sampai detik ini masih alhamdulillah masih diberi kesempatan terus bersama Abah, tapi urusan pribadi juga berjalan. Urusan pribadi, pekerjaan, urusan yang lain itu berjalan juga. Alhamdulillah, bukannya dibilang nggak aman, memang nggak aman juga. Tapi yang bikin selama aku kebanyakan di rumah, kayaknya itu bisa terlewati gitu Bapak Ibu. Tagihan tetap datang. Kemudian kalau lagi siaran begini juga kadang ada juga tagihan, tapi aku melewatinya itu dan merespon yang tagihan itu seperti ya aku belum ada mau gimana lagi kalau aku belum ada. Tapi mereka alhamdulillah tunduk gitu, sabar ya, pasti aku selesaikan kalau sudah waktunya aku dapat rezeki. Pokoknya niatku mau selesaikan. Nah, pokoknya dari pengalaman menjadi santri juga seperti Bapak Ibu, intinya di saat aku menjadi santrinya Abah ya, bukan berbicara jadi admin, yang aku nikmati dengan ilmunya Abah itu benar-benar keyakinan aku mengamalkan ilmunya Abah. Tapi lain cerita di saat aku jadi admin, wah keyakinan sudah lebih mantap lagi, bukan 100 lagi, ribuan persen keyakinan itu sudah hadir ya. Tetap berbarengan, tetap berjalan, tapi alhamdulillah kayak merasa nggak ada beban ya Bapak Ibu. Begitu. Maaf ya Bapak Ibu ya. Backsound anak bocil ini berdua mengikuti ya. Itu Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf.